hadirin, sudah hadir wali kota Surabaya selaku Ketua Dewan Pengurus API. Bapak Ibu itu bersama-sama berdiri. Asisten yang wajah baru nih, Cairi dan Ketua, Pak Ketua. Dan jadi tadi paparan Pak Windu mudah-mudahan dapat ditangkap. Kemudian kalau persiapan untuk penempatan personil kepala dinas, kepala bidang lurah dan camat. Jadi masing-masing diambil, dijalankan. Oh, di sini ada aplikasi apa yang bagus, kita ambil, kita jalankan. Sehingga apa? Tidak ada keluar uang APBD kalau kita itu memiliki cara yang sama dan memanfaatkan dari kelebihan kota lain. Jadi kita nanti meminta untuk semua kota menampilkan kelebihannya terkait dengan pemanfaatan, terkait dengan perencanaan, dengan efisiensi APBD menggunakan aplikasi atau apapun itu. Jadi nanti kelebihan-kelebihan kota akan kita gabung. Jadi nanti semua kota di Indonesia itu akan memakai itu, sehingga akan ada penghematan uang negara, uang APBD di masing-masing kota. Karena selama ini kan ketika terkait perencanaan anggaran di Surabaya buat sendiri, di sana buat sendiri, yang belum buat akhirnya membuat aplikasi. Ini yang harus kita satukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sesama kota ini akan menjadi penguat, mentor satu dengan yang lainnya. Dengan Apexi ini kebetulan reformasi birokrasinya Surabaya itu nilainya AA, tertinggi. Ada kota-kota yang lain nilainya B, ada yang BB gitu. Sehingga dengan Apexi ini maka kita menjadikan satu reformasi birokrasi di semua kota di bawah Apexi harus mendapatkan nilai AA. Jadi saling berbagi. Yang ketiga, kita adalah menguatkan kerjasama antar kota, baik itu budaya, baik itu apapun yang ada di masing-masing kota. Contoh, ketika saya dengan Balikpapan itu menyampaikan, Mas, di kota Balikpapan itu membutuhkan daging. Kami biasanya mengambil dari tempat ini. Surabaya sekarang dengan ini kan bisa memberikan kami daging, sehingga kami bisa bergerak dengan Bangkalan. Ketika di situ ada sapi, ternak sapi, atau dengan Jombang, sehingga ini yang akan kita gerakkan di sana, sehingga Apexi ini betul-betul akan memberikan dampak yang luar biasa pada negeri tercinta ini. Itu yang munas yang kita. Yang keempat itu adalah memunculkan talenta-talenta, karena ada WCC itu City Changer itu anak-anak muda dikumpulkan dari masing-masing kota dan di Surabaya untuk berbagi kreatif hub apa yang ada di sana, yang ada di kota ini apa, yang ada di Surabaya apa, sehingga mereka bisa berbagi. Karena bagaimanapun hari ini bonus demografi di Indonesia itu tinggi. Bonus demografi ini akan membawa dampak yang luar biasa kalau para pemuda ini memiliki talenta. Tapi kalau sudah masa itu lewat, nggak memiliki skill, maka kita akan menjadi negara miskin karena banyak pengangguran. Nah, ini yang saya tidak inginkan. Sehingga di Munas ke-7 ini kita benar-benar akan melakukan hal itu untuk mencapai. Dan yang terakhir, dengan efisiensi anggaran yang disampaikan oleh Pak Mendagri dan Pak Presiden, bagaimana kita bisa memahami arti efisiensi. Jadi bukan berarti efisiensi itu dipotong setelah itu tidak. Tapi tadi saya sampaikan, efisiensi itu adalah apa yang kita keluarkan, berapa yang masuk. Contoh ketika kita mengadakan kegiatan, seperti saya contohkan sosialisasi tadi. Kata-kata orang-orang sosialisasi itu kegiatan yang tidak perlu diadakan di hotel, yang sederhana. Tapi saya pada waktu itu kemarin itu mengundang pengusaha-pengusaha. Maka tidak mungkin saya tidak lakukan di hotel. Karena saya ingin punya program yang bisa disampaikan kepada mereka. Saya di hotel itu keluar uang sekitar 50 juta sampai 70 juta untuk makan dan semuanya lah, kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi. Ketika itu saya sampaikan, Pak, Surabaya memiliki program satu keluarga miskin, satu sarjana. Habisnya itu 40 miliar. Selama mereka sekolah dan langsung nanti bekerja. Akhirnya pengusaha tadi
Aku ambil Pak, jadi orang tua asuh 10, aku ambil 50, aku ambil 30. Maka dalam waktu 30 menit, uang 40 miliar itu sudah tertutup. Maka yang saya maksud efisiensi yang saya sampaikan tadi adalah uang yang keluar itu, kita tetap harus mengeluarkan kalau diperlukan, tapi yang masuk jauh lebih tinggi. Bayangkan saya mengeluarkan uang hampir sekitar 70 juta, tapi saya mendapatkan uang 40 miliar untuk kesejahteraan warga Surabaya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi bukan efisiensi itu langsung potong, enggak. Tapi apa yang harus kita lakukan, output apa yang kita dapat. Itu yang kita sampaikan nanti. Pada jalan Munas itu yang ketua. Oh ya, tadi sekaligus di Munas ke-7 ini adalah pemilihan ketua Dewan Pengurus Apexi. Karena kemarin adalah masa transisi selama 1 tahun, maka di hari ini tanggal 6 sampai 10 Mei itu adalah pemilihan ketua Dewan Pengurus Apexi. Akan mengundang siapa aja dalam acara itu? Dalam acara ini akan mengundang seluruh wali kota. Karena ini akan pemilihan ketua, yang kedua tukar program, yang ketiga adalah penyatuan sesuatu yang paling baik di masing-masing kota. Karena nanti kelebihan masing kota itu akan kita jadikan buku. Nanti kita akan bertemu dengan konjen dan dari seluruh dunia, nanti kita undang. Jadi kita buktikan bahwa dengan Apexi ini kita bukan belajar ke luar negeri, tapi luar negeri yang belajar ke Indonesia melalui Apexi ini. Pak, tantangan terbesar pemerintah kota saat ini apa Pak? Kenapa? Tantangan terbesar pemerintah kota saat ini? Tantangan terbesar kalau setiap kota itu akan diprediksikan itu di tahun 2045 itu adalah urbanisasi itu semakin banyak tinggal di kota. Maka sekarang kota-kota yang ada di bawah Apexi ini ketika membangun tidak hanya bergerak sendiri, tapi penunjang-penunjang di sekitarnya itu harus dikuatkan. Kalau Surabaya ada Sidoarjo, Gresik, itu harus dikuatkan. Sehingga mereka dapat pekerjaan, tidak menganggur di wilayahnya, sehingga tidak urbanisasi. Salah satu contoh apa? Surabaya butuh beras, maka beras bisa disediakan di Gresik. Petani yang Gresik tadi pemuda bisa menggerakkan pertanian di sana, hasilnya kita beli. Salah satu contoh tadi adalah kami dengan Balikpapan. Nah, tantangan kota ini bagaimana urbanisasi tidak semakin ke arah kota. Ini saja sebenarnya. Ya. Kalau THR ASN kan sudah diatur ya oleh kementerian. Jadi kalau kementerian itu setiap tahun juga ada gaji ke-13 istilahnya. Kalau THR itu gaji kewiro. Ya itu kita lakukan. Nanti kita menunggu ya apa arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Kita pasti akan tegak lurus dengan aturan itu. Tapi yang pasti kita berpikirnya ya kesejahteraannya siapa namanya